Tim Gabungan Produksi Drama Radio Program Studi Manaprotsi dan Matekstosi Semester 5 Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta tahun 2024. Program Scary Time episode Kutukan Kematian. (97,7 FM) Eureka Media, radio kita bersama. Scary Time, episode Kutukan Kematian. Hati-hati, mereka di sini. 97,7 Eureka Radio, radio kita bersama. Halo Recaster, kembali lagi bersama aku Azim di Scary Time. Pada episode kali ini, aku memiliki sebuah cerita berjudul Kutukan Kematian. Pada cerita ini menceritakan tentang dua sahabat yang terkena teror misterius secara terus-menerus. Bagaimana Recaster? Penasaran dengan kelanjutannya? Langsung aja kita dengar ceritanya. Di suatu malam yang riuh, terdapat dua sahabat yang berprofesi sebagai ahli forensik. Sebut saja mereka bernama Rania dan Ilma. Mereka sedang mengidentifikasi jenazah dengan kematian yang begitu misterius. Tak lama kemudian, Ilma melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan. Rumahnya gede banget ya Ran buat orang yang tinggal sendirian. Udah, gak usah dipikirin Il. Ayo masuk ke dalam. Ih, baru pernah lihat ya yang kondisinya kayak gini. Shh, Ilma, kamu kalau ngomong dijaga. Kita lagi di TKP loh. Rania, tolong ambilin plastik dong buat tempat barang bukti. Oke, bentar ya. Nah, ini Il plastiknya. Udah selesai belum? Belum. Ini tinggal masukin barang bukti doang kok. Oke, aku lapor duluan ya. Pak, ini hasil laporannya ya. Untuk penyebab kematian, ini harus dilakukan otopsi lebih lanjut. Il, ayo. Kamu lama banget ngapain sih? Iya, ini aku kesana. Setelah selesai pada malam itu, mereka pun berdua kembali ke rumah. Sesampai di rumah, Rania dan Ilma yang baru saja setelah melakukan kegiatan mereka masuk ke kamar masing-masing karena kelelahan. Akhirnya sampai kamar juga. Ada apa, Il? Masuklah, Il. Ada apa sih? Kok gak ada orang? Pikiranku aja kali ya. Perasaan tadi suara ketukannya keras banget. Pagi pun telah tiba. Rania yang mendapatkan kejadian yang membingungkan ingin menghampiri Ilma dan hendak bertanya atas kenapa Ilma mengetuk pintunya semalam. Il, ngapain kamu semalam ngetok pintu kamarku? Hah? Aku ngetok pintu kamarmu? Kapan? Iya, semalam. Kamu ngetok pintu kamarku kan? Enggak kok, aku semalam langsung tiduran. Lah, terus siapa dong semalam? Udah, mungkin kamu kecapean aja kali. Jadi pikirannya kemana-mana. Oh, mungkin kali ya. Yaudah, yuk kita berangkat. Atas jawaban yang begitu nihil, mereka pun dalam sepulang bekerja, Rania dan Ilma segera pulang bersama. Saat di rumah, mereka pun masuk ke kamar masing-masing karena setelah lelah bekerja. Aduh, capek banget sih hari ini. Kok nyala sendiri sih TV-nya? Ada apa, Ran? Itu, Il. Ada suara ketawa sama cakaran dari jendela. Udah tenang. Duduk dulu. Kamu kayaknya ketakutan banget deh. Bentar ya, aku bikinin teh. Iya. Aduh, suara tadi dari mana ya? Kok ngeri banget sih?
lemarinya gue yang sendiri. Kok gak ada apa-apa? Bentar. Sejak kapan Ilma punya cincin ini? Kok gak pernah dipakai ya? Padahal bagus banget loh. Coba aku pakai deh. Nih Ran, minum dulu biar tenang. Sebenarnya kamu kenapa sih? Itu di kamarku, Il. Iya, kamarmu kenapa? Ada suara ketawa gitu, sama kayak ada yang nyakar-nyakar jendela. Hah? Masa sih? Iya, terus tuh bener-beneran jelas banget gitu loh. Gak mungkin lah Ran, itu kamu cuma halusinasi karena kecapean aja. Iya kali ya, aku kecapean aja. Yaudah, tapi aku malam ini tidur di kamarmu ya. Aku takut banget soalnya. Iya. Karena frustasi, akhirnya Rania memutuskan untuk mendatangi sang dukun dan mempertanyakan dan mendapatkan jawaban atas gangguan-gangguannya selama ini. Ada perlu apa anak muda? Ini Mbah, saya mau nanya. Akhir-akhir ini saya sering ngalamin gangguan gitu Mbah. Menurut sepenglihatan saya, ada barang yang bukan milik kamu berada di sekitarmu. Barang apa ya Mbah? Barang itu kecil, indah, gemerlap. Semua orang yang melihatnya pasti kagum. Kamu sendiri pernah memakainya. Kecil, indah. Iya, hanya kamu yang tahu jawabannya. Setelah pulang dari tempat dukun itu, dengan rasa yang menggebu-gebu, Rania berinisiatif bertanya kepada Ilma mengenai barang apa yang tak seharusnya ada di rumah itu. Ilma, aku baru pulang nih. Kamu di kamar kan ya? Aku masuk ya? Iya Ran, masuk aja. Il, aku mau nanya deh. Kamu tahu nggak barang kecil, indah yang ada di rumah ini? Hah? Kecil? Indah? Iya, Il. Barang itu juga nggak seharusnya ada di sini. Barang apa ya Ran kira-kira? Oh iya, cincin. Cincin itu kamu beli dari mana? Sebenarnya cincin itu nggak aku beli sih Ran. Loh, terus dapat dari mana Il? Aku ambil dari barang bukti di TKP waktu itu Ran. Dari korban kematian misterius itu loh. Wah, bener-bener kamu Il. Kamu nyuri barang bukti? Ya maaf Ran, soalnya cincinnya bagus banget. Tetap aja Ilma, itu barang bukti. Gak boleh diambil. Maafin aku sih Ran, terus gimana dong ini? Yaudah, gimana kalau kita coba buang? Kayaknya aku ngalamin gangguan gara-gara cincin itu deh. Kamu tahu dari mana emang kalau harus dibuang? Udah lah Il, kamu gak perlu tahu. Ayo dibuang. Ya udah deh. Setelah perselisihan yang begitu hebat, akhirnya mereka pun memutuskan untuk bergegas membuang cincin itu ke sungai. Dengan harapan gangguan itu akan segera menghilang. Ran, ini cincinnya langsung dibuang aja. Gak dibacain doa dulu gitu? Langsung buang aja lah Il. Udah, sana dilempar. Udah ya Ran, maafin aku udah nyuri cincin. Iya, jangan diulang lagi Il. Lain kali lebih jujur kalau kerja. Iya Ran. Setibanya mereka di rumah, setelah mereka membuang cincin itu ke sungai, Ilma dan Rania mendapati suatu hal yang begitu mengejutkan. Cincin itu ternyata kembali lagi ke lemari Ilma. Rania, kenapa Il? Cincinnya? Iya cincinnya kenapa Il? Cincinnya balik lagi ke lemariku Ran. Hah?
Kok bisa? Wah, ini udah gak bener, Il. Mending kita tanya ke dukun aja ya. Duh, ngapain ke dukun sih, Ran? Yang ada kita malah disesati nanti. Ini semua juga gara-gara kamu ya, Il. Kalau kamu gak nyuri cincin, gak bakal kita sampai kayak gini. Ya emang sih ini salahku. Tapi kamu juga mau sampai segitunya kali, Ran. Kamu dorong-dorong aku sih, Il. Jelas-jelas ini salah kamu. Kok malah kamu yang sewot? Harusnya aku yang kesal sama kamu ya. Gara-gara kamu aku jadi digangguin, tau gak? Lagian ngapain sih, Ran? Zaman sekarang masih ke dukun-dukun segala. Jangan berlebihan deh kalau takut. Ah, udahlah. Susah ngomong sama kamu. Lihat aja kamu, Il. Bisa nyelesain masalah ini sendiri. Setelah mereka bertengkar yang begitu hebat, Rania pun memutuskan untuk kembali ke dukun itu untuk mempertanyakan satu hal lagi. Kenapa cincin tersebut bisa kembali lagi kepada Ilma? Sudah saya ramal. Kamu akan kembali ke sini. Gimana ya, Mbah? Cincin itu udah saya buang, tapi tetap kembali lagi. Sebenarnya ada satu ritual yang bisa membuatmu terlepas dari kutukan itu, yaitu kamu harus mengorbankan pemilik cincin itu. Tapi Mbah, pemilik cincin itu sahabat saya. Kamu itu cuma punya dua pilihan, mengorbankan temanmu atau kamu harus diganggu. Itu pilihanmu. Baik, Mbah, akan saya usahakan. Kalau kamu memilih mengorbankan temanmu, bawa temanmu ke sini besok malam. Karena terdesak, Rania memilih untuk menuruti perkataan dukun itu. Sehingga ia harus membujuk Ilma untuk pergi ke dukun itu kembali. Malam pun tiba. Rania yang tanpa pikir panjang langsung menghampiri Ilma yang berada di kamarnya. Ilma, maafin aku ya. Kemarin aku udah marah-marah sama kamu. Iya, Ran. Jadi gimana nih cincinnya? Aku udah gak ada pilihan lain, Il. Bener-bener gak ada solusi lain, Ran. Iya, mungkin memang cuma dukun itu yang tahu jawabannya. Ya udah deh, aku mau ke dukun itu. Tapi bener ya, sekali ini aja langsung selesai. Iya. Dengan menerjang hujan deras dan gelap gulita, Rania dan Ilma akhirnya pergi ke dukun itu bersama dan menjalankan ritual pengorbanan yang tak diketahui mereka. Akhirnya, kamu membawa pemiliknya ke sini. Iya, Mbah. Ini teman saya, pemilik cincin itu. Loh, Ran, kok dukun itu tahu kamu? Kamu pernah kesini, Ran? Aku pernah kesini, Il, buat nyari jawaban. Dan ternyata jawaban itu ya ritual ini. Hah? Ritual apa, Ran? Udahlah, ikutin aja ritualnya. Ini demi keselamatan kita. Loh, kok tangan aku kamu ikat, Ran? Ini sebenarnya ritual apa sih? Ritual pengorbanan. Ngorbanin siapa, Ran? Maafin aku, Il. Kamu mau ngorbanin aku, Ran? Kamu ya yang mulai, kamu juga yang harus ngakhirinya, Ilma. Kamu bener-bener ya, Ran? Kamu tega ngorbanin sahabat kamu cuma gara-gara cincin itu. Heh, kalau kamu gak nyuri waktu itu, kita gak akan kayak gini, Il. Ah, udahlah, berisik kamu. Saatnya kita mulai ritualnya. Bantu saya nyalakan api, cepat! Iya, Mbah. Setelah melakukan ritual yang begitu mengerikan, dengan tanpa rasa bersalah sedikit pun, Rania kembali dari tempat itu dengan perasaan yang begitu tenang. Sesampai di rumah, ia langsung membereskan kamar Ilma yang telah ditinggalkannya. Saat itu Rania merasa sepi, sehingga Rania memutuskan untuk menyalakan radio. Halo pendengar, kembali lagi bersama aku Zahra di program Scary Time. Kali ini aku ada penelpon nih dari salah satu pendengar kita
yang akan menceritakan kisah nyatanya yang telah dialaminya. Oke, langsung kita sapa aja dengan siapa nih? Halo, dengan aku. Jadi, sebelum aku cerita, aku mau kirim pesan buat seseorang. Sebenarnya, aku bukanlah pemilik cincin itu, dan kutukan itu tidak akan patah sebelum orang yang terakhir memakai cincin itu mati. Bentar. Kok suaranya kayak gak asing ya? Aku gedein deh suaranya. Halo, bisa diulang namanya? Namaku Ilma. Gimana Recaster? Bikin kamu merinding gak sih ceritanya? Pokoknya dalam berkehidupan, kita harus tetap jujur Recaster. Terima kasih udah nemenin aku di cerita kali ini. Jangan lupa dengerin terus Scary Time setiap hari Kamis jam 8 malam. Hanya di 97,7 Erika Radio. Aku Azim pamit undur diri. Sampai jumpa di Scary Time minggu depan. Praktik gabungan Manaprotsi dan Matekstosi semester 5 Sekolah Tinggi Multimedia MMTC Yogyakarta tahun 2024. Kelompok 3 Eureka Radio, program drama radio Scary Time dengan judul Kutukan Kematian. Hazulai Safa sebagai Rania. Naura Karina sebagai Ilma. Irsyad Hoirudin sebagai Dukun. Husnul Khotimah sebagai penyiar radio. Rafli Humam Galib sebagai narator. Announcer Muhammad Azim Hasbiallah. Produser Irma. Asisten produser Ramadanti Sasikinanti. Sutradara Bunga Syarlin Marela. Asisten sutradara Siti Rahmadina Az-Zahra Siregar. Penulis naskah Al-Ghifari Khairo Faizi. Unit Manager RR Lestari Kultom. Koordinator Talent Diva Radiana Ajeng. Kreatif Muhammad Azim Hasbiallah. Monica Anjani. Zahra Rania. Music Director Aldista Noval Al-Ghifari. Fawaz Rahman. Kevin Satria Nugraha. Sound Effect Irsyad Hoirudin Hidayah. Siti Hoirunisa Oktavia Nur Zahra. Technical Director Laili Rahmasani Ramadhani. Technical Support Muhammad Zaki Al-Kusni. Supadria Dwi Kalista. Audioman Randy Nehemia Sihombing. Muhammad Irfan Zaki. Muhammad Irsyad. Editor Fadil Satya Galih Windianto. Afif Amar. Streamer Ananda Krista Graha Alnindra. Terima kasih kepada dosen pembimbing Manaprotsi dan Matekstosi Produksi tahun 2024. Terima kasih kepada seluruh kru yang bertugas. Scary Time, episode Kutukan Kematian. Hati-hati, mereka di sini. .7 FM Eureka Media, radio kita bersama.